Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Dr. Aris Wismawan di Badar Channel, Balad Dr. Aris Channel. Channel yang membahas masalah kesehatan atau yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hipertensi atau orang awam menyebutnya darah tinggi atau tekanan darah tinggi. Tapi sebelum penjelasan, seperti biasa, ciri khas dari Badar Channel, kita pantun dulu. Pantunnya kira-kira seperti ini. Hipertensi the silent killer, bikin panik di waktu malam. Emak-emak jangan baper, yuk kita diet, rendah garam. Begitu kira-kira. Nah, hipertensi ini ya pengertian medis dari tekanan darah tinggi. Dapat menyebabkan peningkatan resiko dari penyakit jantung, kemudian stroke, bahkan tadi disebutkan di pantun the silent killer, jadi bisa menyebabkan kematian. Penyebab hipertensi itu, sahabat Badar, ada dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder, di mana hipertensi primer ini pada kebanyakan orang dewasa itu tidak dapat diidentifikasi. Hipertensi primer cenderung berkembang secara perlahan, bertahap, bertahun-tahun, kemudian bisa semakin parah jika tidak dilakukan penanganan dengan tepat dan cepat. Kemudian yang kedua itu hipertensi sekunder, di mana tekanan darah tinggi karena kondisi kesehatannya, dan hipertensi sekunder ini juga tekanan darah itu lebih tinggi dari hipertensi primer karena maksudnya tidak perlahan tapi langsung meningkat cepat. Nah, berbagai kondisi yang menyebabkan hipertensi sekunder itu apa aja, Dok? Yang pertama itu sleep apnea, kemudian masalah ginjal, masalah tiroid, tumor kelenjar adrenal. Nah, dari obat-obatan juga, dari pil KB, dari 40 ya, dari Kongestan, kemudian yang dijual bebas di pasaran, kemudian obat-obatan terlarang tentu saja, dan ada cacat bawaan pembuluh darah dari lahir, walaupun kasusnya sangat jarang. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah faktor resiko sampai terjadinya hipertensi itu gimana? Yang pertama tuh tentu saja usia ya, di atas dari 60 tahunan, kemudian sering konsumsi makanan tinggi garam, kemudian terlalu gemuk atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang konsumsi buah-buahan dan sayuran, jarang olahraga, minum kopi berlebih, sering merokok yang terlalu, kemudian minum minuman alkohol, stres, dan penyakit-penyakit ginjal, diabetes, sleep apnea sudah disebutkan, dan hipertensi dalam kehamilan juga sering terjadi. Nah, gejalanya setelah faktor risiko, gejalanya seperti apa, Dok? Yang pertama itu sakit kepala, bisa mimisan, kemudian adanya masalah penglihatan, nyeri di daerah dada, kadang telinga berdengung, adanya sesak napas, dan irama jantung yang tidak teratur, aritmia ya. Nah, untuk hipertensi yang lebih beratnya itu udah lelah, kelelahan gitu kan, mual muntah, confused gitu kan, terus seperti yang bingung, cemas, anxiety atau cemas, nyeri dada, tremor tiba-tiba di daerah otot, dan adanya darah dalam urin, seperti istilahnya hematuri. Berikutnya untuk mendiagnosa dari penyakit hipertensi ini, ya tentu saja hanya satu, pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah, nah ini ada pembagiannya, jadi kurang lebihnya antara, kalau yang normal itu 120/80, bisa kurang sedikit atau sedikit, tapi kalau yang masuk prehipertensi itu lebih dari 120 sampai 139 sistolnya. Diastolnya lebih dari 80 sampai 89 diastolnya. Itu masuk ke prehipertensi. Kalau yang hipertensi grade 1 atau menyebutnya hipertensi awal atau tahap 1,
140 sampai 159 sistol, diastolnya 90 sampai 99. Itu kan. Jadi nah kalau yang hipertensi grade 2 lebih dari 160 sistol dan lebih dari 100 diastol, hipertensi grade 2. Nah, kalau udah lebih dari 180 per 120 itu udah masuk krisis hipertensi, segera harus mulai dibantu dengan ya konsultasi, obat yang teratur, dibantu dengan dietnya. Tadi kan sudah disebutkan faktor resikonya apa, yang jarang olahraga berarti harus mulai olahraga, kopi berlebih yang mulai dikurangi, gitu kan, sering merokok dikurangi gitu, apalagi sampai minum alkohol dan yang lainnya gitu kan. Nah, pengobatan itu bagaimana dok? Nah itu pengobatan itu bagian dokter, bagian nanti di fasilitas kesehatan gitu kan. Kalau sudah terlanjur tinggi, ya masuk ke paskes, ya bisa ke puskesmas, ke praktik rumah sakit, klinik gitu kan. Biasanya sih dikasih antibiotik atau antibiotik itu untuk jadi sering buang air kecil, mana fungsinya adalah membuang kelebihan garam dalam tubuh tentu saja melalui urin gitu kan, jadi peser lah istilahnya. Kemudian buat vasodilator, melebarkan pembuluh darah, dan tentu saja obat anti hipertensi. Tetapi ada istilahnya kalau hipertensi itu cenderung masyarakat itu wah yuk tukang ambek-ambekan darah tinggi, tukang marah itu darah tinggi gitu kan. Nah, tapi memang terapi yang masuk di luar medis itu memang bisa terapi relaksasi istilahnya. Itu bisa meditasi kan, maka nanti di googling tentang meditasi, kemudian olahraga olah tubuh, contohnya yoga kan, dimana di situ memberi ketenangan, kenyamanan. Hipertensi bisa turun, dibantu. Jadi kita kolaborasi antara medis dengan tradisional, dalam hal ini terapi relaksasi. Nah, sebelum terjadi, mungkin yang berikutnya seperti biasa saya tiap penyakit yang dijelaskan itu pencegahannya gimana. Konsumsi buah dan sayuran, jadi kontrak terbalik dengan apa yang disebutkan tadi. Diet rendah garam, TKTP, tinggi kalori, tinggi protein, kurangi kopi, rokok, tentu saja jangan minum alkohol, batasi asupan makanan tinggi lemak, kemudian jaga berat badan. Kemarin kan udah dijelaskan tentang menghitung berat badan yang ideal seperti apa, gimana, olahraga yang teratur. Jadi hipertensi ini mungkin bisa bisa beberapa tayangan, tapi kurang lebihnya seperti itu. Yang kita masuk ke prehipertensi atau hipertensi grade pertama, atau kita tidak tahu, maka dicek, tidak ada ruginya. Mendingan pemeriksaannya hanya satu kok, diagnosanya hanya dengan cek atau pengukuran tentang pengukuran tekanan darah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Hipertensi jangan dibikin mainan, penyakit jangan dipendam. Penjelasan cukup sekian. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di tayangan Badar Channel berikutnya. Salam sehat.